Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nih, saya tadi buru-buru jadi sampai ketinggalan presentasinya nggak ada hijaz. Ya, mohon maaf, kita lambat tidak lebih rapi dari kita 7. Tapi benar-benar saya mau kita 7 semua nih ya. Nah, ini cerita apa ya? Tadi Pak Hendy sudah ceritakan begitu mudahnya marketing plan yang baru. Ya, saya boleh tahu di sini siapa yang benar-benar pertama kali hadir ke ruangan ini? Pernah nggak saya gigit kok? Ada 3 ya. Oke, nah Bapak Ibu, ada Ibu ya, Bapak, teman-teman semua, apa ya? Saya mau cerita apa tentang marketing plan baru ya? Mungkin sharing aja, boleh ya? Nah, Bapak Ibu, saya bergabung di bisnis ini. Terus terang, memang niatnya nyari bisnis, nyari sebuah penghasilan. Enak gak sih kalau punya penghasilan sendiri? Enak ya? Gak usah gede-gede. Dulu saya berpikir punya penghasilan 3 juta aja sebulan UMR. Lumayan ya? Kalau mau makan udah gak usah mikir-mikir. Karena dulu kan ya, bayangkan saya masih kuliah saat itu. Karena waktu itu saya masih kuliah. Saya Andre, sarjana biokimia. Sambil kuliah kayaknya punya penghasilan di luar jajan orang tua 3 juta sebulan lumayan banget. Mau makan udah gak mikir-mikir. Ya mahasiswa gitu loh ya. Kadang dulu kalau ingat-ingat ngejar makan beda 1.000 aja dikejar. Padahal ongkosnya 2.000. Bener gak? Ya. Masih ada gak di sini mahasiswa? Saya dulu gitu. Jadi memang kita ngejar selisih itu benar-benar kejar gitu. Nah di TNC ternyata apa yang saya dapetin, alhamdulillah lebih dari itu. Bukan, kalau kita bicara penghasilan jelas ini kan bukan paguyuban ya, ini bisnis. Jadi Anda di sini nyari uang, bukan ngeluarin uang. Itu yang perlu ditekankan. Kadang banyak orang berpikir ketika kita presentasi bisnis ini, aduh Pak, saya nggak punya duit. Justru karena nggak punya duit, join bisnis ini, setuju nggak? Setuju. Kebayang nggak kalau hari ini kita nggak punya duit, terus nggak join bisnis ini, kira-kira bulan depan jadi punya duit nggak? Jadi punya duit gitu? Jadi punya duit nggak? Hari ini kita nggak ada nih tabungan kita, katakanlah saldonya 100.000, terus nggak jalanin TNC. Bulan depan jadi 100, jadi 1 juta nggak? Enggak. Enggak. Jadi 2 juta? Apalagi? Nggak akan bertambah. Terus ada yang bilang lagi, Pak, saya nggak punya waktu, saya sibuk. Lah memang kalau nggak jalanin TNC bisa jadi lengkap nggak? Justru, yuk jalanin TNC. Seperti yang tadi Pak Henry cerita, kita kan bangun aset. Satu titik bisnis ini jalan karena sudah ada sistem. Kita bisa memilih mau jalan-jalan terus, monggo. Mau aktif di TNC terus-menerus sampai peringkat tertinggi, silakan. Dan kemarin kita menikmati dengan beberapa leader di sini berangkat ke Bali. Kita hampir 1 minggu. Coba bayangin Bapak-bapak, kalau misalkan kita bekerja, harus cuti nggak kira-kira? Harus cuti. Istri kita lahiran harus cuti nggak? Ya. Harus cuti. Lucu ya, yang ngambilin siapa, cuti siapa gitu ya? Izinnya ke siapa gitu loh, yang ngambilin siapa? Anak sakit, cuti? Cuti. Tapi dilihat sih kalau asetnya sudah jadi, Anda mau liburan, Anda mau kerja, penghasilan jalan terus. Kok bisa? Gimana? Sederhana. Anda jangan, kalau Anda melihat marketing plan yang lama saja, buat saya marketing plan yang lama ini gambaran bahwa semua orang bisa jadi bintang 8. Lo bayangin peringkat nggak pernah turun omset akumulasi. Bapak Ibu, Bapak-bapak di sini ada yang pernah makan mie instan? Ya. Pasti pernah ya. Kalau ngerokok kan nggak semuanya ngerokok. Mie instan, pasti semuanya. Pernah ngitung nggak total mie instan yang dimakan? Tidak. Ada nggak 1 juta? Lebih. Ada nggak 2 juta? Kalau produk yang itu mie instan, kita semua udah bintang 3 loh. Akumulasi, saking gampangnya. Nah, di marketing plan yang lama, nyari 4 orang yang mau makan mie instan bisa nggak? Bisa. Berarti kita bintang 4. Terus 4 orang tadi nyari 4 orang bintang, yang nyari 4 orang yang mau makan mie instan bisa nggak? Berarti kita bintang 5. Loh kok saya gambarinnya mie instan loh? Iya, produk kita dari Anda bangun tidur aja bisa kita ambil produknya, pakai odolnya, pakai sampo-nya, udah kayak mie instan. Jadi semua orang pasti butuh nantinya. Nanti ada kosmetik, bahkan kalau waktu kita ke China tuh ada pakaian dalam, itu dipakai langsung kuat katanya. Ya pokoknya macam-macam lah produknya. Ya kalau Anda mau pindahan, nanti gak pakai gitu kan, mau macam-macam kan buat jadinya. Yang belum nikah terima aja dulu ya. Oke, jadi produknya tuh udah kayak mie instan, bapak-bapak. Jadi udah kayak apa ya? Semua orang pasti butuh. Apalagi marketing plan yang kalau dulu saya menyadari ketika kita pengen nyebut, terkadang yang kita ajak nggak bisa ngebut.
Nah, contoh gini, teman-teman yang baru mungkin masih berpikir saya bisa nggak? Kebanyakan seperti itu kalau saya presentasi. Pak, bisnisnya bagus tapi saya bisa nggak? Nah, saya juga menyadari setiap yang saya ajak, saya pengen ngebut, tapi yang saya ajaknya seringkali nggak pede. Dia ngerasa nggak bisa ngebut. Di marketing plan yang lama, ketika kita bisa merekrut 3 orang bintang 3, kita bintang berapa? 4 kan? Terus pengen ngebut nih, bulan itu juga bintang 5, pengennya. Berarti kan si 3 orang ini harus merekrut 3 lagi kan? Mungkin 1 orang jago, oke, dia berhasil bintang 4. 2 orang ini rada-rada nggak pede, nggak bisa, dan ya pokoknya kendalanya macam-macam lah. Intinya dia merasa tidak bisa, akhirnya terkendala. Ini 4, ini masih 3, ini 3, kitanya tetap bintang 4, nggak bisa bintang 5, dan seterusnya, akhirnya 1 kaki gajah. Itu kan terjadi di marketing plan yang lama. Nah, kalau di Tiansi Anda bayangin orang, ini contoh, kita ada pelanggan atau teman pakai produk peninggi badan, terus kita suruh member, member aja. Ada member, cocok kan langganan, lama-lama bintang 3. Nah, nanti orang itu bukan bintang 3 lagi, jadi bintang 3 sudah tidak ada. Jadi ketika dia join langsung bintang 4. Ketika 2000 dia otomatis bintang 5. Ngajakin temannya nggak ngerti bisnis juga. Orang yang kuper lagi ceritanya, ngajakin 1. Si orang kuper ini juga pakai aja. Ceritanya cewek, pakainya pembalut. Lama-lama bintang 3 kan? Lama-lama 2000 PV kan? Nah, ngajakin tetangganya yang ceritanya apa lagi ya? Yang kendalanya orang nggak bisa jalan bisnis, apa biasanya alasan? Kuper, pendiem, nggak pede. Ngajakin orang yang nggak pedean. Apalagi? Apa alasan biasa orang kamu juga? Sibuk. Nah, ketemu orang sibuk. Apalagi? Nggak punya teman. Lalu terus siapa yang ngajakin dia, Pak? Ya, katakanlah temannya sedikit ya. Dia ngajakin temannya nggak banyak. Terus siapa lagi? Hah? Minder. Ngajakin orang minder. Siapa lagi? Ngajakin orang gagap. Siapa lagi? Orang ini udah panjang ya. Orang gagap. Siapa lagi? Pemalas. Ngajakin orang pemalas. Siapa lagi? Informasinya nyebar kan, terus nyampe kan. Suatu saat pasti nyampe gak sama orang yang like bisnis. Entah siapa, mungkin keluarganya, mungkin istilahnya dia lagi minum, ada omnya datang dari jauh. Itu apaan? Bagus, belinya di mana? Pendek cerita nih, orang memang udah otaknya bisnis. Namanya rezeki mungkin gak terjadi seperti itu. Ketemu 1 orang like bisnis, dia belajar sendiri, otodidak, dan dia berkembang. Kalau di marketing plan yang lama, ketika orang ini berkembang, ini gak ada efeknya, tetap aja 3. Tapi ketika orang ini 4, semuanya 4. Ini 5, semuanya 5. Ini 6, ini semua 6. Ketika orang ini bintang 8, semuanya bintang 8. Jadi kalau dulu kita pernah berpikir gini, kan sekarang bintang 3 lambaikan tangan Anda, nanti bintang 8 lambaikan tangan Anda. Saking banyaknya, serius. Anda kalau lihat nanti datang PS tanggal 23 Oktober, itu semuanya bintang 8 udah jadi papan-papan, beneran. Lah bayangin, ada 1 orang, saya punya banyak tim. Ini orang nggak terlalu aktif, nggak aktif. Ketemu deh, contoh nggak usah kasusnya. Saya sejarahnya ketemu salah satu leader terbaik saya, Pak Henry. Itu panjang ceritanya, Bapak Ibu. Saya ngajak sepupu saya. Pak Henry ini dulunya pendiam, sekarang kan jadi aktif. Bahkan beliau besok jadi pengisi di Banten, diundang sama kantor. Tapi nggak, orang pendiam bisa jadi seorang pembicara. Apa nggak gila bisnis Tiansi? Anda mau nggak jadi seseorang yang jago berbicara di depan umum? Mau. Keren nggak sih? Buat bapak-bapak yang masih jomblo, ya teman-teman kan kalau jadi orang pembicara kan ada cewek jelek kan enggak. Dibandingkan orangnya pemalu. Dan bisnis Tiansi itu mengarahkan kita ke arah sana loh. Jadi kalau dulu menjadi bintang 8 tuh susahnya luar biasa. Luar biasa kenapa? Mungkin katanya bisa, tapi tim kita mungkin punya kendalanya macam-macam. Tapi di Tiansi sekarang marketing yang plan yang baru, Anda nggak ngerti apapun semuanya bisa jadi bintang 8. Akumulasi. Bahkan Anda sendiri nggak rekrut siapapun. Anda sendiri, Anda punya kartu jualan,
jualan, total omset nyampe 100 juta. Pensiun ceritanya. Nah, lanjutin ya. Nah, oke lanjutin. Belanja, pakai, jualan, pakai. Nggak ngerekrut, jualan, pakai. Total omset udah 500 juta. Lanjutin ya. Jualan, pakai. Cip, lanjutin ya. Jualan, pakai. Akhirnya sampai keturunan ke-7, tembus 1M. Nggak ada ngerekrut, cuma tanya sendiri. Dia ditanggapan. Segala hak dan persentase bonusnya dia terima, ditanggapan. Berarti gampang banget gak sih? Gampang banget. Dan lucunya, rewardnya ini yang seru. Anda harus gabung dari sekarang, Pak. Anda bayangin kalau dulu kan kita ngejar reward pertama tuh silver lion, betul nggak? Nah, sekarang ketika satu orang ketemu bintang 8, kan akhirnya semuanya bintang 8. Kita lebih pede nggak untuk promosi? Harusnya lebih pede, harusnya. Cerita, aku udah bintang 8 loh, padahal cuma satu jalur loh. Yuk join juga. Nah, bikin satu jalur. Jeger 8 jadi apa? Bro, terima $5.000. Bikin satu lagi, jeger 8 jadi berapa? Terima lagi $5.000. Bikin satu lagi, jeger jadi bintang 8. Kita jadi terima lagi $5.000. Gampang banget gak sih bonusnya? Gampang banget. Ngeri banget ya marketing sih. Terus gini, saya mau cerita satu hal lagi. Total bonus nih. Sekarang kan kita ngomongin bisnis ya. Saya duluan aja sih kita ngomongin duit. Setuju nggak? Namanya bisnis kan ujungnya duit. Anda mau nggak jalanin bisnis nggak ada duitnya? Enggak. Ngapain? Benar nggak? Nah, total special reward Bronze, Silver, Gold sampai Executive Director itu totalnya $195.000 US. Jadi dulu kan dikasihnya untuk luxury car, kapal pesiar, pesawat terbang, villa. Nah, nilai itu kan sudah standar internasional. Banyak faktornya sih, salah satunya mungkin banyak yang ngomong ke saya, Pak, judulnya luxury car, tapi orangnya nggak beli luxury car, belinya R3, Avanza. Loh kenapa? Ya memang kalau di luar negeri uang itu bisa dipakai buat beli BMW, di Indonesia nggak bisa. Kenapa? Pajak. Jadi kalau misalkan bilang, wah itu judulnya memang internasional, bisa dipakai buat model mobil semewah itu, pesawat terbang villa ya mungkin bisa dibeli itu. Tapi Indonesia nggak bisa pajaknya. Innova aja di Vietnam terakhir saya cek 600 juta. Innova loh. Jadi kalau untuk relevansi kalau pesawat terbang kayaknya udah nggak nyambung. Ditambah lagi karena itu kan ditanding, betul nggak? Sekarang akhirnya tidak perlu ditanding. Anda nyampe, Anda dapat. Totalnya $195.000. Itu kalau dirupiahin, ada yang tahu? Konversinya tuh flat dolar Tiansi itu 13.000, jadi sekitar 2,5 M. Nah, saya ceritain sekarang biar Anda nggak kaget. Jadi marketing plan baru sebut aja. Saya berharap Bogor memang segini ya semuanya gue bayar semua lah. Amin. Ya, Amin. Jangan bintang 8 yang masih sendiri wae atau ya sampai rame. Nih, $195.000, 2,5 M. Anda pernah berpikir nggak kira-kira semua orang bisa nggak punya penghasilan kotor 2,5 M? Bisa. Penghasilan kotor? Bisa. Coba kita hitung. Orang bekerja mulai usia berapa? Yang standar lah, standar. Maksudnya dia kerja tuh udah mapan, udah cocok kerjanya di situ. 20-an. Sepengalaman saya sih 25. Dia lulus di usia 20-21, dia mulai nyari-nyari, mungkin pindah sana pindah sini sampai ketemu. Oke, di sini aja cocok. 25 tahun biasanya rata-ratanya. Pensiun usia berapa? Standar 55. Ya, mungkin ada yang dipekerjakan sampai 60 dan lainnya. Kita ambil standar 55. Berarti dia usia produktifnya berapa tahun? 30 tahun. 2,5 M. Kalau kita ambil selama 30 tahun berarti per tahunnya berapa? Per 10 tahunnya berapa? Bagi 3 kan? Berapa? Ya sekitar itu. Oke, berarti per tahunnya berapa? Kalau saya hitung sekitar 80-an. Per bulannya, Anda tahu berapa? Kita bisa mengumpulkan uang penghasilan kotor. Kotor itu artinya masih dipotong macam-macam ya. 2,5 M saja itu butuh penghasilan sebulan 7 juta. 7 kali 12 kali 30 tahun itu 2,5 M. Intian sih itu bukan penghasilan kotor, itu penghasilan bersih Anda.
luar itu ada punya bonus bulanan. Gila nggak sih? Berarti harusnya joinnya nanti apa sekarang? Sekarang. Sekarang. Yang punya bonus besar orang lain apa kita? Kita. Kita. Orang lain apa kita? Kita. Nanti apa sekarang? Sekarang. Udah, Anda gabung dari sekarang kejar bintang 3. Bintang 3-nya sampai kapan? 25 September. Tapi info ini jangan untuk diri sendiri. Sebaiknya Anda ajak rombongan biar mereka juga tahu banyak manfaatnya. Kalau Anda bintang 3 dari sampai 25 September boleh akumulasi. Pokoknya 25 September selesai bintang 3-nya. Ya, mau jualan kek, mau pakai tabungan dulu kek, mau ya ekstrimnya ya, ekstrimnya di grup sharing sampai minjem. Serius, BPKB motor disekolahin. Jadi duit dijualin lagi barangnya, udah beli lagi, maksudnya diambil lagi. Motornya lunas, bintang 3-nya selesai. Tapi nanti konsultasi lagi, ya tiap orang beda kondisi. Selesai bintang 3, Anda akan dapat fasilitas membership bronze. Itu Anda nggak perlu bayar 1,5 juta, Anda dapat free selama 1 tahun. Tapi kalau di-upgrade seumur hidup, ya setahun itu bisa Anda manfaatin. Potensi bronze gede sekali. Itu per minggu bisa, saya sih udah hitung-hitung sama Pak Henry itu bisa sampai 5-10 juta per minggu, bahkan lebih. Bronze doang loh, belum platinum. Kita nggak bicara platinum. Terus kalau Anda mau upgrade platinum, cuma bayar 50%, 5,7, menghemat 5,7 juta. Dan Anda kalau sebagai platinum merekrut seorang platinum nanti dapat tambahan $100. Tadi Pak Henry kan bilang kalau platinum dapat 1,4. Oh, normal, itu normal. Sorry, itu normal. Anggap itu normal. Tapi selama promo 1 bulan, selama bulan Oktober bukan 1,3 tapi hampir 3 juta. 3 juta ya, 3 juta. Keren gak? Keren banget. Mana ada bisnis kayak gini? Coba aja Anda cek. Serius. Jadi beruntung buat Anda, ini belum launching. Marketing plan belum jalan. Masih ada waktu sampai 25 berapa hari lagi? 10 hari kan? Anda siapin jaringan dari sekarang. Mau cuma main 2 kaki kek, mau 3 kaki kek. Tapi kalau saya boleh sarankan Anda bangun 4 kaki. Kalau boleh saran ya, boleh saranin Anda bikin daftar nama seperti tadi pengen diceritakan. Nah, terus gini, Anda pengen nggak? Ketika Bogor meledak, ya ada semua leader-leader terbaiknya. Mau nggak? Kan istilahnya Bogor itu terkenalnya siapa? Pak Happy. Kenapa? Karena Pak Happy orang pertama yang terima luxury car. Nanti luxury car kan banyak, tapi Anda punya keinginan nggak suatu saat dikenal oleh seseorang? Wah, kalau enak. Yang baru siapa di sini? Ada berapa orang? Sorry ya, ujung ada siapa? Ade. Di Bogor besar, yang ingat tuh siapa? Bogor. Oh, leadernya Pak Ade. Enak nggak sih seperti itu? Nah, itu kan harus dibangun dari sekarang. Orang yang menonjol itu kan pasti bisnisnya paling besar. Setuju nggak? Setuju. Ya. Nah, minggu depan ada namanya Grand OP, Bapak William. Terus terang beliau ini saya baru kenal waktu kita ke China bareng Pak Henry. Tapi beliau pula yang mengajarkan saya lebih detail di awal tentang marketing plan baru. Dan satu hal yang keluar dari mulut saya dari setiap bilang itu adalah gila. Gila ya? Gila ya? Nggak ada angka kecil kan? Gede semua. Nah, beliau akan hadir ke Bogor. Dan waktu kemarin ke Bali, itu kan saya sempat keluar dari ruangan GWK, lihat itu bawa rombongan bisu tuli. Saya ngebayangin itu bisu tuli mendarat di Jakarta dan di Jakarta naik bus ke Bali. Kebayang nggak kalau bisu tuli ke perjalanan lagi? Maksudnya apa? Kalau mau buang air kecil, kalau mau makan, repot banget kan? Iya. Dan ternyata ketika dia di GWK yang dibawa apa? Kalau baju kan repot mau manggil-manggil, mereka bisu. Dan mereka juga mau nyarinya ini udah bingung. Tahu nggak yang mereka pakai? Saya ada videonya. Itu bawa dahan pohon gede banget. Per orang bawa 1. Biar ketahuan ini grup bisu tuli gitu loh. Nah, pokoknya nih orang, Pak William ini memang idenya luar biasa, bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Rugi nggak sih kalau datang sendiri? Rugi. Informasi ini aja kalau saya cuma tahu sendiri juga nggak dibagiin ke grup, saya juga rugi. Kenapa? Yang pintar saya sendiri. Lebih baik kita yuk bagi berkat sama yang lain. Siapa tahu di sekitar kita memang ada orang yang butuh penghasilan loh, butuh pekerjaan. Di bisnis ini marketing ini yang makin gampang dibandingkan marketing plan yang lama. Yang lama aja gampang, apalagi yang ini. Nah, sekarang tiketnya juga sudah disiapkan. Pak, punten. Ada EB-nya berapa? 15.000. 40.000 dapat 4. Normalnya? Nih, normalnya 25.000. EB-nya berapa? 40.000.
Harusnya kan 40.000 2 juga nggak dapat, betul nggak? Nah sekarang 40.000 dapat 4. 50.000 4. Sorry. 50.000 4 ya. 4 atau 5? 50.000 4. Ini panitianya ya. 50.000 dapat 4. Harusnya cuma dapat 2. 2. Berarti lumayan banget. Kalau masing-masing ambil satu paket dan semuanya hadir, ruangan ini cukup nggak? Feeling saya sih udah nggak cukup. Tapi siapapun yang ngajak orang sebanyak berapapun juga dia pasti merasa rugi. Mau ngajak 1, mau ngajak 10 pasti rugi. Kenapa? Kenapa nggak bisa ngajak lebih banyak lagi? Karena ini orang Vietnam. Mau datang ke sini emang gampang. Gampang nggak kira-kira? Orang Bandung aja kita datang ke sini ngatur jadwalnya kan gampang-gampang susah. Ini orang Vietnam. Beruntung dia mau datang ke Bogor. Siapa yang siap bintang 8 tersebut? Nah, kalau ada siap, ambil paketnya. Siap ya? Siap. Kita mau Bogor kalau hari ini masih pada parkir motor harus parkir mobil tahun depan. Semuanya. Amin. Ya, kalau hari ini masih minta sama orang tua, tahun depan sudah ngasih sama orang tua. Kalau hari ini masih kelilingnya Ciawi, Bogor, Puncak, Kebun Raya, Ciramai, Lewiliang, tahun depan iya, Eropa. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Saya juga silakan hadir, saya juga ingin belajar. Pastikan Anda ambil EB-nya dan berjuang dari sekarang juga ya. Sampai jumpa di Puncak Kesehatan dan selamat datang di keluarga Masjid. Saya itu ucapkan bos kepada